Halo bos, terima kasih telah klik video ini. Kembali lagi di channel CEO Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fearless Kung Fu King yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang ahli bela diri yang bernama Hua Yuanjia yang sangat kuat dan jago bela diri. Hua Yuanjia suka pamer kekuatannya dan menantang para pendekar dari berbagai perguruan demi menyelamatkan negaranya yang sedang diserang oleh negara lain. Mengisahkan Yuanjia yang menjadi pemberontak kepada dinasti Qing. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Let's do the go! Scene berawal dari seorang pendekar yang bernama Miyamoto yang berasal dari negeri Jepang sedang bertarung dengan pendekar asal Cina. Pertarungan sangat sengit, namun sepertinya kemampuan pendekar Cina belum cukup untuk mengalahkan Miyamoto. Hingga pedang Miyamoto berhasil mengenai rambut dari pendekar Cina tersebut. Dengan kemenangan tersebut, Miyamoto merasa pendekar di Cina kurang kuat dan berniat untuk menantang semua pendekar yang ada di Cina. Miyamoto pun membuat surat tantangan terbuka bagi para pendekar dan tantangan tersebut telah tersebar sampai Miyamoto berhasil mengalahkan beberapa pendekar. Shin berpindah kepada pendekar Jinsun yang mengatakan kepada Yuanjia untuk tidak menghiraukan tantangan dari Miyamoto karena risikonya sangat besar. Miyamoto tidak sendiri karena banyak militer Jepang yang sedang mengikutinya. Namun demi nama kehormatan pendekar Cina, Yuanjia berniat menerima tantangan dari Miyamoto. Yuanjia akhirnya pulang ke rumah dan mendatangi prasasti milik ayahnya dan berdoa di makam ayahnya yang bernama Huo Endi. Lalu Yuanjia teringat pada masa lalu, ketika kakak kandungnya yang bernama Yuan Ying sedang menikah dan secara tiba-tiba diserang oleh pria misterius yang memakai topeng. Pria itu ternyata bernama Zhao. Zhao adalah anak dari pendekar yang dahulu telah dikalahkan oleh Huo Endi, ayah dari Yuan Ying dan Yuanjia. Zhao berkata bahwa ia akan membalaskan kekalahan ayahnya demi mengangkat nama keluarganya. Namun yang akan melawannya bukanlah Yuan Ying, melainkan sang adik. Pertarungan pun dimulai. Zhao membawa senjata tusuk untuk melawan Yuanjia. Namun begitu, Zhao pun tidak bisa mengalahkan Yuanjia. Namun pada saat Yuanjia sedang memukul Zhao, Huo Endi ayahnya memberhentikan Yuanjia dan menyuruh Zhao untuk pergi dari tempatnya. Huo Endi berkata bahwa selama ini ia tidak pernah mengajari sang anak bela diri karena sifat Yuanjia yang sangat temperamental. Dan sang ayah sangat marah pada Yuanjia belajar kungfu tanpa sepengetahuannya. Namun siapa sangka, bukannya takut malah Yuanjia berkata kasar. Ia marah karena selama ini ia tidak pernah diajarkan jurus Huo yang telah diajarkan turun-temurun. Yuanjia merasa ia lebih pantas mendapatkan jurus itu dibandingkan kakaknya yang kalah hebat dengannya. Dan spontan Huo Endi menampar anaknya itu. Dengan kejadian itu, Yuanjia pergi dari rumah. Shin berpindah ke kota Beijing di istana kekaisaran. Permaisuri yang bernama Cixi menyuruh Jenderal Yuan untuk pergi ke Tianjin karena ia yakin pemberontak sedang bersembunyi di sana. Sementara di Tianjin, Jinsun yang sedang berada di pasar didatangi oleh anak buah dari Jenderal Yuan yang akan meminta setoran kepada Jinsun. Pemimpin pasukan anak buah Jenderal Yuan, kita sebut saja namanya Pragos. Di waktu yang sama, seorang pemberontak dengan putri Yu datang. Pragos curiga dan Jinsun pun langsung menjelaskan bahwa dia adalah tabib. Pragos yang sudah sangat curiga itu langsung menyerang pemberontak itu.
Untungnya Yuanjia sigap langsung menyelamatkan mereka. Pada malam harinya, pemberontak itu mendatangi Jinsun dan memberikan surat dari pemimpin mereka yang bernama Fu Sheng. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa permaisuri Cixi telah mengendalikan negara Cina. Tujuan surat tersebut adalah untuk mengajak Jinsun dan orang-orang untuk menyerang kekaisaran Beijing. Jinsun langsung menemui Yuanjia untuk membantu dia dan para pemberontak yang sadar atas keburukan permaisuri Cixi. Yuanjia sadar akan semuanya dan berniat membantu mereka, dan menemukan ide bahwa ia akan membuat perguruan kungfu terbesar untuk melawan pasukan permaisuri Cixi. Namun Jinsun menjelaskan bahwa jika ingin membuat perguruan, sang guru harus bisa mengalahkan semua master kungfu dari semua perguruan. Akan tetapi, ada beberapa orang suruhan dari dinasti untuk mengulik informasi dari pemberontak. Semua orang yang ada di toko obat Jinsun pun tewas, dan si orang suruhan dinasti pun telah menemukan keberadaan si pemberontak. Pemberontak itu pun memilih mengakhiri hidupnya daripada harus dibawa pergi dan disandra oleh orang-orang dinasti. Jenderal Yuan pun terus menyuruh pasukannya untuk mengawasi kota Tianjin, khususnya toko obat milik Jinsun. Pemilik kapal dagang yaitu Ming tidak mau melanjutkan kerjasama dengan Jinsun karena Ming berpikir bahwa jika ia meneruskan kerjasamanya itu akan merambat ke keluarganya. Dan Ming tidak mau jika keluarganya yang tidak tahu apa-apa ikut terseret oleh masalah Jinsun. Pada pagi harinya, Yuanjia mulai menantang master dari perguruan pertama, yaitu Zheng Wu. Sebelum menantang sang master, Yuanjia harus bisa mengalahkan muridnya terlebih dahulu, tapi sekali tendang langsung KO. Melihat Yuanjia yang sangat jago pun, sang guru akhirnya yang harus meladeni Yuanjia. Serangan dari sang guru terbendung semua oleh Yuanjia, sampai akhirnya Yuanjia menang dengan mudah dan meninggalkan perguruan pertama tersebut. Jinsun kagum dengan kemampuan dari Yuanjia, tapi tidak berselang lama, Jenderal Yuan pun datang dan menanyai kepada Jinsun tentang tabib kemarin. Jenderal Yuan hanya memancing Jinsun, apakah ia terlibat komplotan pemberontak atau tidak, karena kepala pemberontak sebelumnya sudah ia bawa. Karena Jinsun memberi jawaban yang tidak enak, Pragus pun emosi dan mau menyerang Jinsun. Namun dengan sigapnya, Yuanjia langsung melindungi Jinsun dan menghentikan serangan Pragus. Setelah itu sedikit cekcok antara Jenderal Yuan dengan Yuanjia dan mau bertarung. Namun Jenderal Yuan mengurungkan niatnya. Ia berpikir Yuanjia bisa dipekerjakan olehnya. Pada akhirnya, Yuanjia telah mengajarkan kungfunya kepada murid pertamanya yang bernama Liu Sheng. Namun tidak berselang lama, Putri Yu datang dan ingin menemui Jinsun. Putri Yu itu mengatakan bahwa ayahnya Ming akan membawa keluarganya pergi dari sini. Putri Yu memberi hadiah kepada Yuanjia karena telah menyelamatkan kemarin. Berpindah kepada master perguruan yang bernama Wang Wu yang sudah tua dan merasa ia harus berhenti dari perguruan dan akan menyerahkan kepada murid terbaiknya, yaitu Youlan. Namun secara tiba-tiba, Jenderal Yuan datang kepada Wang Wu dan berkata ada master kungfu terkuat akan mengalahkan semua perguruan yang bernama Yuanjia. Wang Wu yang sudah terlanjur menyerahkan jabatannya kepada Youlan meminta Youlan untuk melawan Yuanjia. Wang Wu berkata pertarungan itu hidup dan mati, yang artinya salah satu harus ada yang mati. Di lain sisi, Jinsun memperingati Yuanjia agar tidak terlalu melewati batas. Namun siapa sangka Yuanjia malah mengatakan jika itu hanyalah alasan perguruan yang lemah untuk menutupi kelemahannya, karena Yuanjia sangat yakin ia akan mengalahkan semua master kungfu yang ada. Yuanjia akhirnya mendatangi perguruan keduanya, yaitu Wang Wu.
Pertarungan ini mengharuskan Yuanjia untuk melawan master yang ada di lantai dasar sampai lantai atas. Yuanjia melawan master kungfu yang pertama. Sang ahli menggunakan 2 pedang miliknya dan Yuanjia menggunakan tongkat yang ada di situ. Pertarungan sengit pun dimulai. Seperti biasanya, Yuanjia menang dengan mudah dan musuh mengakui kehebatan Yuanjia. Lalu Yuanjia harus melawan master buta yang ada di lantai atasnya. Untuk pertarungan yang lebih adil, Yuanjia pun menutup matanya dengan kain. Lagi-lagi, Yuanjia pun menang dengan mudah. Di lantai selanjutnya, Yuanjia akan melawan master Dewa Mabuk. Pertarungan ini mengharuskan mereka bertarung di atas mangkok kecil, yang terjatuh akan kalah. Untuk kesekian kalinya, Yuanjia menang dalam pertarungan. Sampai Yuanjia bertemu dengan master terakhir, bukan lain yaitu Master Youlan. Sebelum bertanding, Youlan pun mengatakan bahwa gurunya Wang Wu sudah pensiun dan ia akan menggantikannya. Namun Yuanjia dengan arogan berkata ia mau melawan Wang Wu dan tidak mau melawan seorang wanita seperti Youlan. Tidak terima dengan perkataan Yuanjia, Youlan pun langsung melempar pedangnya dengan Yuanjia. Pertarungan pun dimulai. Di dalam pertarungan, Yuanjia sempat menolong Youlan yang akan tertancap kayu, dan Yuanjia menendang Youlan ke lukisan hingga robek. Namun yang terjadi, Youlan keluar dengan mulut yang mengeluarkan darah, dan ia meninggal di hadapan semua orang. Yuanjia sempat melihat ada seorang yang berlari dari belakang lukisan tersebut. Ia meyakini yang membunuh Youlan adalah orang tersebut. Namun ia tidak tahu siapa orang itu. Tetapi orang-orang telah mengepung Yuanjia yang dianggap telah membunuh Youlan. Yuanjia pun terbebas karena pertarungan tersebut sudah kontrak mati antara Wang Wu dan Youlan, yang artinya memang harus ada yang mati salah satu. Wang Wu pun memperbolehkan Yuanjia untuk membuka perguruan anyarnya. Namun Jenderal Yuan datang kepada Yuanjia untuk menawari Yuanjia agar mengabdi kepada dinasti Qing. Semua keinginan dari Yuanjia akan dikabulkan oleh dinasti. Namun Yuanjia menolaknya. Yuanjia pulang ke rumah dan betapa terkejutnya ketika ia sampai rumah. Ia mendapati rumahnya yang porak-poranda dan Jinsun menghilang. Di situ hanya ada Yusheng, sang murid pertamanya. Dan Yusheng memberikan surat dari Fusheng yang ditujukan kepada Jinsun. Ternyata keluarga Putri Yu telah dibawa oleh komplotan dari Jenderal Yuan. Di tempat yang lain, ternyata Ming telah tewas dipukuli oleh Jenderal Yuan dan mayatnya dibuang. Sedangkan Putri Yu dan asistennya diserahkan kepada Paragos dan terserah mau diapakan saja. Jenderal Yuan mendatangi Jinsun dan menanyakan di mana markas dari para pemberontak. Jinsun pun menjawab bahwa Jenderal Yuan dan pasukannya tidak akan bisa mengalahkan pemberontak. Kerajaan pun akan hancur seperti negara Cina yang dijajah oleh negara lain. Scene berpindah ke acara duka dari Wang Wu atas meninggalnya Youlan. Di saat yang sama, Yuanjia mendapat surat dari ayahnya yang diantar oleh muridnya Yusheng bahwa ayahnya sakit keras dan meminta Yuanjia untuk pulang. Namun Yuanjia malah memilih menyelamatkan Jinsun dan keluarga Putri Yu demi kehormatan negara Cina. Di sisi lain, Wu Endi batuk keras di keadaan hujan dan sambil menunggu anaknya pulang. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan oleh Yuanjia, dia akan berangkat ke dinasti Qing menggunakan perahu. Namun ketika akan berangkat, Wang Wu datang
bertujuan ingin membalas dendam kematian Youlan. Sebelum bertarung, Yuanjia sempat menjelaskan bahwa yang membunuh Youlan bukanlah dirinya, melainkan Jenderal Yuan yang menyelinap lewat belakang rumah. Untungnya, Wang Wu pun percaya pada Yuanjia. Mereka menjadi berteman dan berencana ke dinasti berdua untuk menyerang Jenderal Yuan. Setelahnya di sana, Jenderal Yuan ternyata sudah mengetahui rencana dari mereka. Jenderal Yuan pun telah menyiapkan pasukannya untuk mengepung keduanya. Pertarungan dua master melawan orang banyak dimulai. Di sisi lain, Jin Chun yang disekap telah berhasil melepaskan ikatan talinya dan berhasil keluar. Namun itu hanyalah rencana dari Jenderal Yuan. Dia berencana membebaskan Jin Chun agar Pragos bisa mengikuti Jin Chun untuk bertemu Tuan Tan, yaitu pemberontak yang paling dicari selama ini. Dan benar saja, Jin Chun mendatangi anak buah Wang Wu dan mereka terjebak oleh rencana Jenderal Yuan. Mereka pun diserbu oleh pasukan dinasti. Kembali ke Wang Wu yang menghadapi anak buah Jenderal Yuan. Wang Wu pun kewalahan dan Wang Wu menghalangi jalan agar Yuanjia bisa membantu untuk melindungi Tuan Tan. Ia nekat akan melawan Jenderal Yuan dan anak buahnya sendirian. Jin Chun dan anak buah Wang Wu kewalahan melawan banyaknya pasukan dari dinasti Qing. Sampai akhirnya Xin memperlihatkan Pragos akan membunuh Tuan Tan. Akan tetapi, Yu Sheng memasang badan untuk melindungi Tuan Tan. Dan ia tertusuk perutnya. Yu Sheng pun sekarat. Yuanjia yang mengetahui itu langsung menghajar Pragos tanpa ampun sampai Pragos tewas seketika. Dan juga Wang Wu yang ternyata tewas karena tidak mampu melawan musuh yang begitu banyaknya. Xin berpindah pada Yuanjia yang bertemu Tuan Tan dan berkata jangan berangkat ke ibu kota. Namun Tuan Tan tetap gigih terhadap pilihannya. Ia rela mati demi menyelamatkan negaranya. Dan akhirnya Yuanjia baru sadar dengan perkataan ayahnya bahwa kesabaran akan membawamu pada kemenangan dan dasar dari kungfu adalah kesabaran. Ia juga baru sadar arti dari Wang Wu yang tidak tadi balas dendam kepadanya dan memilih bertarung dengan Jenderal Yuan, membela negaranya dan mati untuk negaranya. Kesabaran itu membuat Wang Wu sangat dihargai. Yuanjia langsung menggebu-gebu dan segera mendatangi markas Jenderal Yuan. Ia berniat untuk membunuh semua pasukan dan juga Jenderal Yuan. Pertarungan sengit pun dimulai. Yuanjia dengan mudah melawan pasukan dan akhirnya ia akan melawan Jenderal Yuan. Jenderal Yuan berhasil menyabet pedangnya ke perut Yuanjia. Yuanjia pun membalas dengan mematahkan pedang Jenderal Yuan dan pedangnya berhasil menancap ke pundaknya Jenderal Yuan. Akhirnya keduanya bertarung dengan tangan kosong. Dan dengan liciknya Jenderal Yuan menjatuhkan kayu yang ada gantungan kepala Wang Wu. Dan akhirnya Yuanjia pun menang atas pertarungan tersebut dan membawa kepala Wang Wu agar dimakamkan secara layak. Setelah pertarungan itu, Yuanjia bergegas pulang ke rumah. Namun apa yang terjadi? Ayahnya Wu Endi telah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Wu Endi menitipkan surat yang berisi tentang kesabaran adalah kunci agar tidak membahayakan diri dan juga orang lain. Xin berpindah pada masa sekarang yang sebelumnya ia mengingat perjalanan hidupnya. Yuanjia menerima tantangan dari Miyamoto
demi menaikkan harkat dan martabat negara Cina. Pertarungan tersebut Miyamoto membawa samurai dan Yuanjia dengan tangan kosong. Dan pertarungan pun dimulai. Buyar. Ya, itulah pembahasan film dari Fearless Kung Fu King. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian dan nyalakan lonceng untuk video-video baru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di next video dan bye.